Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa amala wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, solihin, solihat, bapak ibu, saudara saudari, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Pada sore hari ini Allah memperkenankan kita untuk dapat berkumpul bermajlis salah satu rumah di antara rumahnya orang soleh, insyaallah. Semoga setiap langkah kita menuju tempat ini, setiap tapaknya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggugurkan dosa-dosa kita dan memudahkan jalan kita menuju surga. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Bapak ibu, saudara-saudari, solihin, solihat yang dimuliakan Allah, kita akan mulai kajian ini dengan sebuah riwayat yang dibawa oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana riwayat ini diabadikan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, di mana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala, suatu hari Rasulullah pernah memegang kedua pundakku seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Hiduplah kamu di dunia wahai Ibnu Umar, hiduplah kamu di dunia ka'annaka gharibun, seakan-akan seolah-olah engkau seorang yang terasing, aw 'abiru sabilin, atau seorang pengembara. Hadis ini berhenti sampai kalimat tersebut, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dinyatakan sahih oleh para ulama. Hadis ini singkat tapi memiliki makna yang sangat dalam, memiliki ilmu yang sangat luas yang kemudian dibahas oleh para ulama, ya, yang mana para ulama membahasnya berkitab-kitab untuk membahas hadis ini saja. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah kamu di dunia seolah-olah kamu adalah orang yang terasing atau seorang pengembara. Yang menarik, hadirin dimuliakan Allah, nasihat ini diberikan Rasulullah kepada seorang putra sahabat terbaik, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti ini pesan sangat penting. Kenapa? Karena seandainya Rasulullah tidak berpesan kepada Abdullah sekalipun, putranya Umar bin Khattab, maka ayahnya pun akan mengingatkan soal hal ini. Karena siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab ini manusia terbaik dari umatnya Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tidak hanya seorang pejuang, dia tidak hanya seorang pemberani, dia juga seorang ulama. Ulamanya para sahabat radhiyallahu anhu. Dan anaknya ini anak yang dikader oleh Umar bin Khattab menjadi ulama. Maka kalau kita berkunjung ke kota Nabi, kita akan berziarah ke makam Nabi SAW di
selatan Masjid Nabawi, maka kita masuk dari Babus Salam. Kalau yang bapak-bapak, kita akan berjalan. Setelah berjalan, kita akan melihat makam Nabi SAW yang dulu adalah rumah beliau bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di sisi kiri. Kita akan melewati di sisi kiri makam Nabi SAW, makam sahabat Abu Bakar, makam sahabat Umar. Rumahnya Abdullah ibnu Umar itu ada di sisi kanan. Di sini makamnya Rasulullah, di sini rumahnya sahabat Abdullah ibnu Umar. Berhadap-hadapan dengan rumah Nabi SAW, dan rumah itu sengaja dibelikan oleh ayahnya Umar ibnu Khattab, dibangunkan rumah di situ agar Abdullah ini menjadi ulama besar. Kenapa? Agar Abdullah ini bertetangga dengan Nabi SAW, mencontoh kepribadian Nabi SAW, menimba ilmu dari Nabi SAW setiap harinya. Ya, makanya para ulama mengatakan ulama itu lahir tidak ujuk-ujuk. Ulama itu selalu lahir dalam atau dengan dua pola. Pola yang pertama memang karena orang tuanya ulama, bapaknya kiai atau simbahnya kiai, maka anaknya kiai wajar, ya. Itu pola yang pertama, karena memang didikannya didikan ulama. Atau yang kedua, bapaknya mungkin tidak kiai, kakeknya mungkin tidak kiai, tidak ustadz, tidak ulama, tapi sejak kecil memang orang tuanya menitipkan dirinya kepada ulama, atau dia hidup di bi'ahnya para ulama, sehingga kemudian jadi ulama. Lah, Umar ibnu Khattab punya harapan besar putranya Abdullah ibnu Umar ini kelak menjadi ulama besar, kelak menjadi pelita bagi umat. Maka kemudian sampai akhirnya hal itu terwujud. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah ulama yang sangat terkenal di zaman para tabi'in. Nah, hadirin dimuliakan Allah, pesan yang disampaikan Rasulullah ini pesan untuk Abdullah ibnu Umar, putranya Umar ibnu Khattab. Ya, artinya ketika Rasulullah berpesan dengan pesan yang singkat kepada Abdullah ibnu Umar, ini bukan pesan sembarang pesan. Ini pesan yang sangat penting. Ada sesuatu yang penting yang perlu kita perhatikan. Dan apa bentuk pesannya Rasulullah SAW? Singkat saja pesannya. Kun fid dunya, hiduplah kamu di dunia, wahai ibnu Umar, ka'annaka gharibun, seperti seorang yang terasing. Ya. Hidup di dunia ini, kita semuanya hidup di dunia. Hanya seakan-akan ketika Rasulullah mengatakan kun fid dunya, hiduplah kamu di dunia, jadilah kamu di dunia ini, seakan-akan dunia ini menjadi perhatian khusus oleh Nabi SAW. Sehingga kemudian ya, sehingga kemudian kita pun harus tahu ada apa dengan dunia ini. Mengapa Rasulullah menasihati sekelas Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya sahabat yang Rasulullah pun yakin Abdullah ibnu Umar ini mendapatkan porsi pendidikan iman oleh orang tuanya itu sudah cukup. Tapi Rasulullah SAW menambahkan satu pesan kepada Abdullah ibnu Umar, kun fid dunya, hiduplah di dunia. Berarti memang hidup di dunia ini memang harus ada rumusnya, harus ada caranya, tidak boleh sembarangan. Karena kita harus tahu dulu ada apa dengan dunia ini. Sebenarnya apa hakikat dunia ini, sehingga kemudian harus ada rumus yang kemudian perlu kita perhatikan. Ya. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sampai memasukkan hadis ini dalam kumpulan hadis-hadis arba'innya. Karena pentingnya hadis ini dan sangat luasnya wawasan serta ilmu yang kemudian dapat diperas dan dapat disarikan dari hadis ini. Nah, hadirin dimuliakan Allah, sebelum kita menuju apa sih rumus hidup di dunia itu, kita harus tahu dulu sebenarnya apa hakikat dunia. Dunia itu hakikatnya kayak gimana, itu kita harus tahu, ya, agar kita tidak salah melangkah, agar hari-hari kita yang diberikan Allah di dunia ini kemudian tidak menjadikan kita akhirnya terpedaya, akhirnya tertipu, karena dunia ini menghanyutkan. Maka kita harus tahu dulu apa hakikat dan apa sebenarnya sifatnya dunia ini. Para ulama mengatakan dunia itu punya sifat. Kalau boleh saya bahasakan secara mudah sehingga kemudian dapat kita hafal sampai nanti kita pulang. Dunia itu memiliki 3 sifat. Ya, 3 sifat atau 3 hakikat dunia itu. 1,
dunia itu sedikit, 2 sebentar, 3 sepele. Sedikit, sebentar, sepele. Ya, dunia itu tidak lepas dari 3 hal ini. Dunia yang kita hidup di dalamnya ini, 1 sedikit. Allah katakan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Araditum bil hayatid dunya minal akhirah." Apakah kalian ridho pada kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dan tidaklah kesenangan dunia itu dibandingkan kesenangan akhirat itu kecuali hanya sedikit saja. Jadi kesenangan dunia ini hadirin, gemerlap dunia, gemerlap indahnya dunia ini, pemandangan yang indah, rumah-rumah yang mewah, kendaraan-kendaraan yang bagus, ya, kemolekan dunia ini kalau dibandingkan kesenangan di akhirat itu sedikit sekali, kata Allah. Ya, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, kata Rasulullah SAW, wallahi mad dunya fil akhirati, ya, sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya dunia itu jika dibandingkan akhirat, mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji. Ya, seperti, ya, seseorang memasukkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia mengangkat jarinya, maka lihatlah apa yang tersisa di jarinya, itulah dunia, kata Rasulullah. Adapun akhirat itu lautan yang menyamudra, itu akhirat. Dunia di mata Allah itu hanya setetes air yang menempel di jari kita kalau jari kita masukkan ke dalam lautan. Yang tersisa itu dunia. Jadi dunia itu punya sifat sedikit, sedikit sekali. Maka ketika kita beramal, melakukan amalan solih yang kemudian kita mengharapkan ridho Allah, jangan pernah sekali-kali kita berpikir dengan balasan dunia. Makanya ada konsep yang salah, ya, yang kemudian ini tersebar di masyarakat. Ya, jadi kita ini dulu sering meyakini kalau saya infak 50.000, 3 hari lagi saya dapat uang 1 juta, berarti itu balasan kebaikan saya yang kemudian saya lakukan 3 hari yang lalu. Ini rumus yang salah, hadirin. Ya, kalau saya hari ini infak 1 juta, kok 3 hari lagi saya dapat uang 10 juta, wah, itu balasan kebaikan saya 3 hari yang lalu saya infak 1 juta. Kalau pikiran kita seperti itu, hadirin, maka sungguh itu pikiran yang sangat prematur, hadirin. Pikiran yang sangat salah, karena Allah tidak mungkin membalas kebaikan amal solih yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala dengan balasan-balasan dunia yang nilainya sedikit sekali di hadapan Allah. Dan kita seharusnya tidak terima kalau infak kita 1 juta rupiah kok hanya dibalas 10 juta. 10 juta itu sesuatu yang kecil, ya. Dan berarti kalau kita ini infak 1 juta berharap nanti akan dibalas lebih banyak dari urusan dunia, sama saja kita sedang tawar-menawar dengan Allah. Padahal Allah tidak pernah tawar-menawar dan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Ya. Nah, terus apa Ustadz? Kalau kadang-kadang kita ini infak 1 juta, kemudian 3 hari Allah kasih kita uang 5 juta atau 10 juta. 5 juta atau 10 juta yang hadir 3 hari kemudian, itu bukan balasan kebaikan atas amalan soleh yang kita lakukan 3 hari yang lalu. Lalu itu apa? Itu adalah ujian tahap selanjutnya. Ya, ujian tahap selanjutnya. Kalau 3 hari lalu kita punya sejumlah uang bisa infak 1 juta, 3 hari kemudian ditambah Allah uang kita 10 juta bisa infak lagi, enggak. Adapun balasan kebaikannya kapan? Nanti di akhirat. Musim panennya seorang muslim itu bukan di dunia, tapi nanti musim panen dari setiap amal soleh yang dia lakukan nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lagi kita ini hitung-hitungan dengan infak dan sodakoh kita. Wah, sodakoh dululah biar besok diganti dengan yang lebih besar. Ya, kalau konsep sodakoh kita masih seperti itu, hadirin dimuliakan Allah, maka sejatinya itu sepele sekali di hadapan Allah dan tidak sebanding dengan amalan solih yang kita kerjakan. Kita ini kan beramal, melakukan amal solih tujuannya untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan keridhaan Allah, pahala dari Allah, balasan surga, bukan balasan-balasan dunia.
Ya, maka ini konsep yang harus dibenarkan. Karena ada sebagian dai yang kemudian mengatakan, ayo keluarkan 100.000, nanti 3 hari lagi kamu diganti 700.000. Tidak ada kayak gitu itu hadirin. Ya, tidak pernah ada dalam konsepnya para ulama di kitab-kitab mereka cara seperti itu hadirin. Kalaupun ada balasan di dunia, balasannya bukan berupa dunia. Hadirin. Balasannya adalah dimudahkannya dia untuk melakukan ketaatan selanjutnya. Ya, wa min sawabil hasanat al hasanatu ba'daha. Di antara bentuk diterimanya suatu amalan solih oleh Allah itu apa? Allah mudahkan dia melakukan amalan solih berikutnya, agar kemudian dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Balasan dari kebaikan itu nanti di surga, bukan di dunia. Nah, ini hakikat dunia yang pertama. Dunia itu satu sedikit. Yang kedua, dunia itu sesaat atau sebentar. Ya, dunia itu sebentar sekali, hadirin dimuliakan Allah. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an gambaran utuh dunia dalam surah Al-Hadid ayat ke-20 itu ya. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffar nabatu. Ya. Dunia itu, kehidupan dunia ini kata Allah seperti air hujan yang mengguyur sawahnya para petani, sehingga para petani kuffaro ya, kamatsali ghaisin a'jabal kuffar. Kuffar di sini maksudnya bukan orang kafir ya. Kuffar di sini maksudnya petani. Ya, secara bahasa memang petani itu bisa disebut dengan kufar ya. Jadi ya bahasa Quran ini ya memang menarik ya. Kufar itu dari kata kafaro. Kafaro itu kan artinya menutup, tertutup. Ya, petani itu juga tertutup, menutup. Menutup apa? Menutup biji-bijian benih ditutup dengan tanah agar tumbuh tanaman. Makanya kalimatnya di sini ya, dunia itu, gambaran utuh dunia itu seperti air hujan yang mengguyur sawah dan ladangnya para petani, sehingga para petani itu takjub dengan hijaunya sawah-sawahnya ya. Kemudian apa? Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fayahiju ya. Kemudian setelah hijau menjadi kuning ya. Setelah kuning menjadi kering kerontang. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sawah dan di ladang itu secepat itu hadirin. Ya. Jadi awalnya hijau, nggak lama hadirin. Paling berapa hari, berapa bulan, kemudian berubah menjadi kuning. Kalau kuning terus kering kerontang. Kalau kering kerontang kemudian kembali lagi, ditanam lagi hijau lagi. Secepat itu gambaran dunia. Allah ingin mengatakan bahwa dunia ini memang hanya sendauguro saja, hanya sebentar saja, hanya sesaat saja. Ya. Makanya dunia ini ya tidak bisa kemudian kita harapkan lama-lama. Memang dunia ini sifatnya gampang rusak, gampang kadaluarsa, gampang hilang. Itu dunia. Ya, memang begitulah Allah menggambarkan dunia ini. Makanya di dalam Al-Quran itu ada konsep penciptaan dan proses seorang sampai dia meninggal dan dibangkitkan lagi. Allah sebutkan di awal-awal surah Al-Mu'minun itu ya. Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16 itu. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Ya, min sulalatin min tin. Sesungguhnya kami menciptakan manusia. Ini awal penciptaan manusia Allah sebutkan di ayat ke-12 itu. Dari saripati tanah. Ini manusia pertama Nabi Adam itu dari saripati tanah. Ya. Kemudian apa? Summa khalaqnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian dari manusia pertama itu kami ciptakan manusia selanjutnya dari setetes air mani, spermatozoa. Fi qararim makin. Di dalam apa? Suatu tempat yang kokoh. Qararim makin. Tempat yang kokoh itu yang dimaksud apa? Rahim. Setelah dari rahim ya, air mani bertemu dengan sel telur ya, terjadi pembuahan di situ, kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti prosesnya dijelaskan di ayat selanjutnya itu. Summa khalaqnan nutfata 'alaqah. Dari air mani itu kami ciptakan segumpal darah. Ya. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Dari segumpal darah itu kami ciptakan segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Dari segumpal daging yang sudah ada di perut ibu kita ini, ya, di perut
seorang ibu, maka kemudian kami jadikan itu tulang yang keras. Fakasawnal 'idhama lahma, maka kemudian setelah jadi tulang, kami balut tulang itu dengan lahma, dengan daging. Ya. Kemudian kata Allah apa? Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kami bentuk kemudian tubuhnya, kemudian kami jadikan manusia lain setelah manusia pertama. Prosesnya seperti itu. Semuanya sangat sempurna prosesnya. Kemudian Allah katakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ya. Buya Hamka dalam kitabnya Renungan Tasawuf, beliau rahimahullahu taala mengatakan Allah itu sebaik-baik pencipta. Karena Allah itu ahsanul khaliqin, maka menjadikan kita ini semakin teguh dalam keislaman kita. Muslim itu kan artinya orang yang berserah kan. Biar kita ini semakin teguh keislaman kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Betul-betul menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Caranya, ya, caranya kata Buya Hamka, tinggal lihat saja bagaimana semua ciptaan Allah itu, agar kita semakin berserah kepada Allah. Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana hakikat Muslim yang sebenarnya, datanglah ke pasar, kata Buya Hamka. Datanglah ke pasar, datanglah ke deretan kios-kios pedagang buah. Setelah itu perhatikan satu-satu buahnya yang ada di situ. Di situ ada semangka, ada jeruk, ada kelengkeng, ada anggur, ada pisang. Bermacam-macam warnanya, bermacam-macam rasanya. Bahkan satu buah saja jenisnya bermacam-macam kan. Ya, semangka ada yang merah, ada yang kuning, ada yang pakai biji, ada yang enggak. Ya. Anggur ada anggur hijau, ada anggur merah seperti ini. Pisang ada pisang raja, ada pisang ini, pisang itu. Apel ada apel Malang, ada apel California, ada macam-macam ya. Itu lihatlah semuanya dan sadarilah bahwa itu semuanya, ya, itu semuanya buah-buahan ini semuanya berasal dari tanah, dari tanah yang sama, muncul kemudian dari tanaman yang hijaunya sama, kemudian muncul beraneka ragam buah-buahan. Itu semuanya ciptaan Allah. Ya. Sadarilah itu semuanya ciptaan Allah dan semuanya laku. Semuanya laku hadirin. Ya, yang pahit laku, yang sepet laku, yang kecut laku, yang manis laku. Ya. Maka kalau kita sudah meyakini itu semua ciptaan Allah, maka katakan, ya Allah, innani ana minal muslimin. Ya Allah, aku adalah orang yang berserah, nyerah ya Allah, sudah. Kami tidak bisa seperti itu ya Allah. Ya, tidak bisa. Bahkan kita dikasih kesempatan, dikasih modal sebanyak apapun untuk menciptakan buah, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kalaupun bisa sekalipun nggak laku, nggak laku dijual di pasaran. Ya. Kalau kamu belum bisa memaknai itu, datanglah ke seminar, kata beliau, kata Buya Hamka. Datanglah ke seminar, datanglah ke pengajian seperti ini. Sebelum ustadznya datang, berdirilah di depan podium. Kemudian pandanglah satu persatu wajah jamaah yang hadir. Satu-satu dilihat. Yang ibu-ibu dilihat, yang bapak-bapak dilihat. Kemudian kata Buya Hamka, Pak, perhatikan satu persatu, adakah yang wajahnya sama? Kata Buya Hamka. Masya Allah. Ya, ada enggak yang wajahnya sama? Tidak ada, hadirin. Sempurna ciptaan Allah itu, hadirin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tidak ada yang sama. Hatta kalaupun ada yang sama, mirip, hadirin. Karena dia lahir secara kembar identik, orang tuanya tetap bisa membedakan, hadirin. Mana yang Hasan, mana yang Husain, ya kan? Mana yang Zaki, mana yang Zaki, mana yang Walak, mana yang Barok, gitu ya. Saya punya teman anaknya kembar, namanya yang pertama Walak, Pak, yang kedua Barok. Walak wal Barok ini, bapaknya Muwahidin ya. Kok iso-isonin jenengi anak Al Walak wal Barok gitu ya. Ya. Tapi memang begitu, hadir. Ya, masih bisa dibedakan mana yang A dan mana yang B. Sampai ketika ada orang yang mirip sekali di dunia ini dipertemukan, hadirin. Wajahnya sama, suaranya sama, karakternya mesti beda, hadirin. Kalaupun karakternya sama, semuanya sama, makanan favoritnya sama, semua sama, ya setidaknya bapak ibunya beda, hadirin. Ya, binnya beda. Sudah, sempurnanya Allah menciptakan begitu, hadirin. Ya, maka ketika Allah katakan, ya, summa ansha'nahu khalqan akhar. Khalqan akhar itu ciptaan yang lain. Maka
Allah menegaskan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, ya, zat yang paling sempurna ciptaannya. Ya. Zat yang paling sempurna dalam penciptaan. Kemudian lihat lanjutan ayatnya. Setelah fase penciptaan manusia selesai, lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-15 ya. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian setelah lahir kamu nanti akan mati, kata Allah. Setelah mati apa? Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ayat 16-nya. Kemudian setelah kamu mati di hari kiamat nanti kamu akan dibangkitkan. Lihat prosesnya. Dari nggak ada alam rahim, kemudian harusnya ada alam apa? Setelah alam rahim, alam dunia kan. Sebelum alam barzah itu kan harus ada alam dunia dulu. Tapi lihat proses fase yang disebutkan di surah Al-Mu'minun ini. Belum ada, lahir, ya. Sebelum lahir proses dulu di perut. Setelah itu Allah seakan-akan men-skip, melompati satu masa. Ada sesuatu yang tidak diceritakan di dalam rangkaian ayat ini. Apa? Ketika kita hidup, tidak disebutkan di dalam ayat ini. Lahir cenger, cetek, summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami ciptakan makhluk yang lain, kemudian langsung dilewati sama Allah. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian kalian akan mati. Kemudian kalian akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua amalan kita. Ada satu fase yang tidak disebutkan di ayat ini. Kata ulama tafsir, kenapa fase di dunia kok tidak disebutkan Allah? Kenapa tidak disebutkan setelah itu kalian hidup di dunia dengan penuh gemerlapnya, dengan penuh lika-liku hiruk pikuknya? Kenapa tidak disebutkan di ayat ini? Para ulama tafsir mengatakan Allah sengaja men-skip, Allah sengaja melewati, Allah sengaja melompati fase ini karena singkat dan sebentarnya kita di dunia. Maka tidak perlu diceritakan. Ya. Tidak perlu diceritakan. Cepat banget di dunia ini. Sebentar sekali. Sesaat. Karena itulah hakikat dunia. Dunia ini sebentar. Dunia ini sesaat saja. Tidak lama-lama. Seperti gambaran utuh dunia yang Allah sebutkan tadi. Seperti sawah yang hijau kemudian menguning dan kering kerontang. Itulah dunia. Ya. Makanya hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu dalam manaqibnya itu disebutkan oleh murid-muridnya. Imam Syafi'i itu umur 25-30 ya, beliau itu kemana-mana selalu bawa tongkat tadi, selalu bawa teken ya, sampai jamaahnya yang lebih sepuh daripada Imam Syafi'i itu bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai Imam, badanmu masih bugar, usiamu masih muda, jalanmu masih tegap, kenapa kok kemana-mana bawa tongkat? Apa jawab Imam Syafi'i? Imam Syafi'i sambil menunjuk tongkatnya dan beliau tersenyum berkata, tongkatku ini, sungguh tongkatku ini, ya, aku menggunakannya untuk mengingatkan bahwa aku hanyalah musafir yang hanya mampir, ya, tidak punya apa-apa dan tidak tinggal selamanya. Ya. Imam Syafi'i sengaja bawa tongkat kemana-mana itu untuk mengingatkan di dunia ini sebentar saja. Kita ini hanya musafir, karokibin, dolla tahta syajarah, summa roha fatarakaha, kata Rasul. Kita ini dunia itu seperti seorang penunggang kuda yang berteduh di bawah pohon, istirahat sebentar kemudian meninggalkannya. Sebentar saja hadirin. Ya, itu hakikat dunia yang kedua. Makanya para ulama itu ketika menghitung-hitung jumlah umur kita di dunia dibandingkan nanti jumlah hari-hari panjang kita di padang mahsyar dan di akhirat, itu kalau dihitung hadirin, kalau Allah kasih usia kita 60 tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah kan a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Kalau seandainya kita dikasih usia 60, jika dibandingkan ribuan tahun nanti di akhirat, dalam hadis Bukhari itu disebutkan di padang mahsyar saja kita 50.000 tahun. Itu lama sekali hadirin. Kenapa begitu lama? Sebagian ulama mengatakan karena proses antrinya itu loh. Ya, hisabnya itu satu-satu detail hadirin. Semakin lama dia tinggal di dunia, semakin panjang hisabnya. Ya. Semakin dia banyak mengambil barang, semakin lama dia
di kasir hadirin. Ya. Sama kayak kita kalau belanja itu, semakin banyak barang yang kita ambil, semakin lama nanti hitungannya di kasir dan semakin banyak yang harus dibayar. Gitu ya. Nah sama di mahsyar itu nanti lama sekali hadirin. Ya. Lah kata para ulama, 60 tahun kita di dunia itu kalau dibandingkan hari-hari panjang di akhirat itu, kalau dihitung benar-benar pakai hitungan matematika kita, itu 60 tahun kita kalau dibandingkan hidup di akhirat itu seperti 8 menit hadirin, kata para ulama. Seperti 8 menit saja. 60 tahun kita di dunia itu seperti 8 menit di akhirat kalau kita hitung betul. Dan ada ulama yang hitung itu. 8 menit hadirin. Ya. Jadi kita hidup ya, capek-capek kerja, capek-capek kemudian mencoba membangun rumah, ya, meniti karir, ya. Kadang-kadang diuji Allah, kadang-kadang diberi nikmat itu cuma 8 menit tadi. Maka kalau kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini cuma 8 menit tadi. Kalau Allah berikan banyak kenikmatan dalam hidup, kemudahan, kelonggaran, jangan terlalu jumawa. Jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong, cuma 8 menit tadi. Sebaliknya kalau hari ini kita sedang diuji oleh Allah dalam kesulitan-kesulitan, sakit, kesedihan, kekecewaan, kehilangan, kezoliman menimpa kita, ya, jangan terlalu bersedih hati. Sabar sebentar, cuman 8 menit, ya, cuman 8 menit. Jadi kita itu menganggap dunia itu seperti itu, Hadin. Dunia itu memang sebentar saja, tidak lama-lama, Hadin. Dan itulah hakikatnya, ya. Apalagi kalau sudah deketin akhir zaman seperti ini kan, Hadin. Kata Rasulullah, wa min alamatis sa'ah an yataqarrabaz zaman. Di antara tanda hari kiamat dekat itu an yataqarrabaz zaman. Zaman itu terasa dekat tadi. Terasa sebentar. Ya kan hari-hari kita ini kayaknya kemarin baru hari Sabtu, sekarang sudah Sabtu lagi. Jadi ya, kayaknya baru tadi pagi sekarang sudah sore, nanti malam, cepat sekali hadirin. Perjalanannya yang sangat cepat. Memang waktu itu dijadikan Allah semakin cepat, semakin mendekati akhir zaman itu semakin cepat. Dan mudah bagi Allah untuk menjadikan hal yang seperti itu, ya. Mudah bagi Allah untuk menjadikan yang seperti itu. Makanya kalau di dalam surah Al-Hajj ayat ke-47 itu Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Itu nanti di akhirat itu apa ya? Jadi 1000 tahun atau gimana, Ustaz? Kata para ulama, harinya tetap satu hari, dari pagi ke malam. Tapi dari pagi ke siang itu lama luar biasa, dilambatkan sama Allah waktunya. Dari siang menuju sore itu teriknya lama sekali, ya, rasanya lama, tidak sore-sore. Dari sore ke malam itu lama luar biasa. Itu nanti sifat waktu di akhirat begitu, hadirin. Ya, lah sifat waktu di dunia ini kebalikannya. Dunia ini sebentar, hadirin, sesaat. Ya, dan yang sesaat ini yang nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ini waktu-waktu yang menentukan, hadirin. Allah beri kita waktu, bisa bangun lagi di pagi hari, membuka mata kita, kemudian kita bisa menyambung nafas kita. Itu waktu kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa mencari bekal sebanyak-banyaknya. Dan itu sifat dan hakikat dunia yang kedua, sebentar. Yang ketiga, sepele, hadirin. Dunia itu sepele, remeh-temeh di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada harganya sama sekali, hadirin. Dunia itu di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah Rasulullah dan sahabat jalan-jalan di pasar Madinah, ya. Rasulullah itu sering melakukan sidak di pasar Madinah untuk menetralisir harga yang naik, untuk kemudian mencek ada pedagang yang curang atau tidak. Suatu hari Rasulullah SAW pernah mendapati orang yang jualan kurmanya yang di atas bagus-bagus, yang di bawah jelek-jelek. Kemudian ketika Rasulullah masukkan tangannya begini, dilihat, mahadha, ini kurma apa kayak gini dijual, kata Rasulullah. Ya, kemudian si pedagangnya tidak bisa jawab. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Man ghasya falaisa minna. Barang siapa yang berbuat curang, berbuat dusta, menipu, maka bukan termasuk golongan kami. Rasulullah sering itu jalan di sekitaran pasar Madinah. Dan suatu hari Rasulullah jalan, terhenti pada sebuah jalan. Ya, sebuah jalan itu, di pinggir jalan ada bangkai anak kambing yang cacat, hadirin.
tergeletak di situ. Kemudian Rasulullah berhenti menghadap para sahabat dan berkata, "Wahai para sahabat, lihatlah bangkai ini. Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing cacat ini dengan harga 1 dirham saja?" Kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kok 1 dirham? Gratisan saja kami tidak mau ya Rasulullah. Ya, karena ini bangkai ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengganti pertanyaannya, "Ya sudah, siapa yang mau gratisan mengambil bangkai anak kambing cacat ini?" Kemudian ada sahabat lagi yang berkata, "Ya Rasulullah, kok gratis ya Rasulullah? Sampai kemudian anak kambing ini hidup pun tidak ada yang mau di antara kami untuk mengambilnya Rasulullah. Karena anak kambing ini anak kambing cacat. Anak kambing cacat itu tidak laku ya Rasulullah dijual. Ya, dijual tidak laku, kita yang melihara juga repot. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah SAW mendapatkan jawaban dari para sahabat ini? Ya, Rasulullah mengatakan, "Wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia di mata Allah lebih remeh dan lebih murah daripada anak kambing ini di mata kalian. Ya, itu hakikat dunia, hadirin. Murah, remeh temeh, sepele. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, ya, membandingkan dunia itu seperti apa? Seperti senilai tidak lebih mahal daripada nilai satu sayap seekor nyamuk saja. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini nilainya seharga dengan satu sayap seekor nyamuk sekalipun, ya, kata Rasulullah apa? "Ma saqa minha kafiran syurbata ma'in." Maka sungguh Allah tidak akan sudi memberikan air minum kepada orang kafir walaupun seteguk air, kata Allah. Maksudnya apa hadis ini? Kata para ulama, Allah itu masih memberi rezeki kepada orang kafir, masih memberi dunia kepada orang kafir karena memang dunia itu tidak ada harganya sama Allah. Kalau seandainya dunia itu ada harganya dan harganya itu senilai satu sayap dari seekor nyamuk, maka Allah tidak akan memberikan dunia itu kepada orang kafir, hadir. Ya, karena terlalu berharga, hadir. Lah karena tidak ada harganya, makanya orang kafir itu dikasih dunia sama Allah, hadir. Jadi orang beriman harus tahu bahwa dunia itu di mata Allah remeh temeh, hadir. Sepele. Makanya dalam kitab Arba'una Qaidatan fi Hilil Masyakil, 40 cara merubah masalah menjadi berkah itu, ya, muallif penulis rahimahullah ta'ala mengatakan salah satu kaidah merubah masalah menjadi berkah adalah ketika kita dapat masalah dalam hidup kita, yang pertama kita lihat adalah kadarnya. Ini masalah dunia apa masalah akhirat? Kalau masalahnya masalah dunia, maka jadikan ringan seringan-ringannya. Tapi kalau masalahnya masalah akhirat, jadikan berat seberat-beratnya. Kalau cuman masalah-masalah dunia, hadirin, itu tidak usah dipikir panjang-panjang, hadirin. Karena memang dunia itu sepele, hadirin. Dunia itu gampang rusak. Dunia itu memang, ya, gampang kadaluarsa, ringan saja menghadapi masalah dunia. Tapi kalau masalahnya ini sudah menyangkut urusan akhirat kita, jadikan ini seberat-beratnya, ya, sesulit-sulitnya. Tidak bisa tidur semalaman, tidak apa-apa kalau masalah akhirat. Tapi kalau masalah dunia, jadikan itu ringan seringan-ringannya. HP kita jatuh, disamplok sama teman, LCD-nya rusak, ya sudah, tidak apa-apa, masalah dunia. Ya, dunia itu memang, ya, sifatnya begitu, gampang rusak, ya, sementara, sepele, itu dunia. Maka jadikan seringan-ringannya. Ya. Tapi kalau dalam urusan itu akhirat, misalnya anak putri kita sudah masa balik tapi belum mau pakai jilbab, itu masalah akhirat. Jangan kemudian kita anggap remeh, karena itu nanti akan ditanyai Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Jangan kebolak-balik kita ini meletakkan standar, ya. Motor kita disamplok orang, jatuh lecet, diungkit-ungkit sebulan, hadir, tidak berhenti-henti. Anak perempuan kita digandeng laki-laki tidak jelas di malam hari, diajak dolan, biasa saja, hadir. Padahal yang pertama itu masalah dunia, yang kedua masalah akhirat, hadir. Maka letakkan masalah itu sesuai dengan kadarnya. Kalau masalah dunia sudahlah, dijadikan ringan saja, karena memang dunia ini tidak ada harganya, hadir, di mata seorang mukmin. Karena Allah pun begitu juga memandang dunia.
Lah hari dimuliakan Allah, itulah 3 sifat dan 3 hakikat dunia yang harus sama-sama kita pahami, bahwa dunia itu satu, dia ini apa? Apa yang pertama tadi? Sedikit. 2, dunia ini sebentar. 3, dunia ini sepele. Makanya kemudian sering orang itu menyalah artikan dunia. Oleh karena itu kemudian Rasulullah memberi nasihat sahabat mulia ini. Karena Rasulullah juga tahu bahwa Abdullah ibnu Umar ini seorang sahabat yang kemudian nanti akan sangat dikenal oleh umat karena ketinggian dan keagungan ilmu yang dia miliki. Makanya pesan ini kemudian bersambung sampai kita hari ini, hadirin. Apa kata Rasulullah? Kun fid dunya. Hiduplah kamu di dunia. Lah caranya hidup di dunia itu bagaimana? Biar nggak salah jalan, biar nggak salah rumus, hadirin. Ka'annaka gharibun. Seakan-akan kamu ini orang yang terasing. Gharib itu artinya terasing atau abiru sabil. Abiru sabil itu seorang pengembara. Lah, Rasulullah memberikan satu rumus. Kalau mau hidup di dunia, hiduplah seperti orang yang terasing. Ya, oleh para ulama, orang terasing itu disifati. Ya, sifatnya orang terasing itu setidaknya ada 3. Ya, orang terasing itu setidaknya punya 3 sifat. Ya, nah para ulama mengatakan ya kalau mau hidup berhasil di dunia, rumus hidup di dunia ini ya 3 ini. Ya, fahami 3 sifatnya orang terasing ini. Nah, orang terasing itu memiliki sifat yang pertama. Sifat orang terasing pertama itu apa? Orang terasing itu orang yang selalu berusaha taat tadi. Tidak mau melanggar aturan, itu orang terasing. Anda kalau datang ke sebuah kota baru atau tempat perantauan sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, sebulan pertama Anda berani neko-neko enggak, Pak? Ya, mesti sangat hati-hati betul, ya. Ini peraturan yang berjalan di desa ini apa ya? Tetangganya yang mana ya? Baru mereka-reka kita. Masjidnya yang sebelah mana ya? Puskesmasnya di sebelah mana? Orang-orangnya punya kebiasaan apa ya? Kita masih membaca-baca ini karena kita orang asing, hadirin. Ya. Maka orang asing kata para ulama selalu memiliki sifat dia ini selalu taat peraturan. Tidak berani neko-neko. Sama kalau kita ini baru pertama datang ke pengajian, ya. Biasanya di rumahnya Pak Kuncoro ini biasa ada pengajian. Oh kita ini baru pertama datang ke sini. Kira-kira wani neko-neko enggak, hadir? Nggak wani. Nek cah anyaran itu mesti lingguhe cik silo gitu ya. Kemudian kalau kanan kirinya masih Assalamualaikum Pak gitu ya. Mau mangan snack cik rungwani gitu ya. Ya. Padahal ya dikasih snack itu buat dimakan ya. Ya, gitu. Hanya cuman yang di depan ini saja yang dikasih snack untuk dipajang. Karena saya enggak dikasih kesempatan makan gitu ya. Yang lainnya kan boleh makan. Kalau orang baru itu masih rodok wedi-wedi gitu ya. Tapi kalau orang sudah ikut pengajian sudah setahun di sini ikut pengajian ya, wis wani lungguhe wis wani slonjor gitu ya. Wis wani sendenan itu. Tapi jenengan sendenan monggo le. Enggak apa-apa nggih. Ya. Sudah berarti begitu. Kenapa? Karena orang lama. Kalau orang terasing ya, orang yang baru, orang asing itu memang sifatnya selalu taat tadi. Nah mungkin dia neko-neko. Lah sama, hidup di dunia itu harus punya sifat ini. Ya, harus selalu taat dalam segala saat. Taat tanpa syarat tadi. Taat dalam segala kondisi, itu rumus hidup di dunia. Nggak usah neko-neko. Jangan mencoba-coba untuk melanggar peraturan. Ya. Karena orang hidup di dunia itu sifatnya seperti sifat orang terasing. Berusaha untuk taat, sehat taat, sakit taat. Sugih taat, melarat taat. Longgar taat, sempit taat. Ketika rame-rame taat, ketika sendirian juga taat. Maka di dalam Al-Quran itu ada satu Nobel penghargaan yang Allah ulang 2 kali di dalam Al-Quran diberikan kepada 2 hamba terbaik. Nobel penghargaannya bunyinya ni'mal abdu innahu awwab. Dalam surah Shad itu ayat 30 dan ayat 44, Pak. Sama, akhir surat Shad ayat 30 dan 44 Allah itu memberikan satu penghargaan, Nobel penghargaan kepada 2 hamba yang berbeda. Nobel penghargaannya bunyinya begini, ni'mal abdu innahu awwab. Dialah hamba terbaikku. Juaranya para hamba ini, ni'mal abdu. Hamba terbaikku, hamba paling yang paling aku sayangi.
Ni'mal abdu. Kenapa kok ni'mal abdu? Kenapa kok hamba terbaik? Innahu awwab. Karena dia tetap taat. Siapa dua hamba ini yang dapat penghargaan terbaik dari Allah ini? Ayat 30-nya, hamba ini bernama Sulaiman. Ayat ke-44-nya, hamba ini bernama Ayyub alaihi wassalatu wassalam. Ya. Hamba terbaiknya Allah yang pertama namanya Sulaiman. Siapa yang tidak kenal Nabi Sulaiman? Kurang apa Nabi Sulaiman itu? Ya. Istananya paling megah. Ya. Kekuasaannya paling luas. Nabi Sulaiman pandai berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Bahkan bahasa binatang saja Nabi Sulaiman faham. Salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman itu kan faham berbagai macam bahasa. Jadi Nabi itu diberi mukjizat sesuai dengan kondisi tantangan dakwahnya, hadir. Nabi Musa itu dikasih mukjizat apa, Bapak Ibu? Tongkat. Kenapa? Karena memang musimnya yang lagi viral itu musim penyihir. Tukang sihir banyak, makanya dikasih tongkat. Tongkatnya bisa jadi ular, bisa jatuhkan belah lautan. Ya. Nabi Isa itu dikasih mukjizat apa? Bisa menghidupkan orang mati. Karena yang sedang diagung-agungkan ketika itu ilmu kesehatan, ilmu medis. Nabi Muhammad dikasih mukjizat Al-Quran. Kenapa? Yang hari itu lagi dibangga-banggakan adalah syair, kata-kata yang indah. Tapi Al-Quran hadir, tidak ada yang bisa menyaingi keindahan ya kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Ya. Lah, terbentang dari dua sungai, Efrat dan Nil. Wilayahnya luas, ya. Rakyatnya banyak, hadirin. Maka seorang pemimpin negara itu sejatinya harus mampu berbahasa dengan berbagai macam bahasa. Ya, kenapa? Karena rakyatnya banyak, hadirin. Dan itu mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Tidak hanya itu, Nabi Sulaiman itu, ya, Nabi Sulaiman itu followernya, hadirin, nggak hanya dari kalangan manusia, hadirin. Kalau kita ini kan kelasnya followernya masih manusia, ya. Followernya dari kalangan hewan juga, prajuritnya dari kalangan jin juga, hadirin. Masya Allah, ya. Bahkan kendaraannya Nabi Sulaiman itu apa? Angin, kan? Dalam Al-Quran disebutkan, kan? Angin, bukan lagi Alphard atau Pajero, angin, hadirin. Ya. Tidak hanya itu, bahkan dalam Sahih Bukhari itu Abu Hurairah menceritakan, ya, Rasulullah pernah menceritakan kepada kami kisahnya Sulaiman. Suatu hari Nabi Sulaiman di malam hari beliau pernah bersumpah, wallahi, demi Allah, ya, aku akan mengelilingi 99 istriku, ya, dan aku akan menggauli mereka, ya, dan aku bersumpah demi Allah dari mereka semuanya akan, ya, melahirkan 99 anak dari kelilingku malam hari ini, dan 99 anak ini aku bersumpah semuanya akan berjihad di jalan Allah. Kemudian malaikat berkata kepada Sulaiman, kul insyaallah ya Sulaiman, katakan insyaallah wahai Sulaiman, jangan lupa, ya, fanasya. Nabi Sulaiman lupa, nggak bilang insyaallah. Sampai akhirnya malam itu Nabi Sulaiman mengelilingi 99 istrinya, dan tidak ada satupun yang hamil kecuali satu saja istrinya hamil dan melahirkan anak nisfa insan, anak setengah manusia. Ya, setengah manusia itu berarti tidak normal. Ya, gara-gara lupa tidak bilang insya Allah. Makanya kalau kita bersumpah berjanji jangan lupa apa? Insya Allah. Ya, jika Allah menghendaki, insya Allah. Lah, tapi selain hadis ini pelajarannya salah satunya pelajaran insya Allah itu. Sebagian pelajaran yang lain disebutkan para ulama apa? Ini menunjukkan Nabi Sulaiman itu seorang yang sehat walafiat, seorang yang gagah perkasa, seorang yang kuat. Ya. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Tapi apa komentarnya Nabi Sulaiman atas semua nikmat ini semua? Kata Nabi Sulaiman apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini semua adalah karunia Allah. Ini semua nikmat dari Allah. Bukan karena kerja kerasku, bukan karena kehebatanku, bukan karena kecerdasanku, bukan karena kejeniusanku, bukan karena kedisiplinanku. Ya, ini yang kadang-kala kita ini lupa. Kalau lagi dikasih nikmat, anak hafid 30 juz, ya ini karena kerja keras saya, didik dia. Kalau malam saya suruh tahfidz, kalau pagi saya suruh ini dan itu. Ini semua nikmat dari Allah. Nabi Sulaiman komentarnya begitu. Hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Allah untuk mengujiku. Aku tetap bersyukur atau aku akan kufur, atau aku lalai atas nikmat Allah ini. Gara-gara sikapnya Nabi Sulaiman ini, Allah memujinya dengan kalimat
Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah hamba terbaikku karena dia tetap taat. Dikasih nikmat tetap taat. Sementara hamba yang satunya dengan Nobel penghargaan yang sama namanya Ayyub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayyub kehidupannya 180 derajat berbeda dengan kehidupannya Nabi Sulaiman. Ya, kalau ada manusia yang paling menderita yang diceritakan Allah di dalam Al-Qur'an ini salah satunya ya Nabi Ayyub ini. Dalam kisah Israiliyat itu disebutkan Nabi Ayyub itu berjaya 20 tahun hadirin. Ketika usia 40 tahun, matang-matangnya seseorang dia 40 tahun, di puncak karirnya. Nabi Ayyub itu berjaya 20 tahun. Jadi 40 sampai 60 itu berjaya. Anaknya 5 laki-laki semua. Perkebunannya maju, perikanannya laris, perdagangannya pesat. Istrinya cantik, setia. Ya. 20 tahun mengalami kejayaan, kemudian setelah usia beliau 60 tahun diuji Allah. Ya, 5 anaknya laki-laki meninggal semua. Ya. 5 anak laki-laki. Siapa yang tidak bersyukur hadirin? Punya anak 5 laki-laki semua. Tapi wafat semua, sakit. Wafat. Perikanannya habis, perkebunannya habis, perdagangannya habis, ludes hadirin, bangkrut. Nabi Ayyub jatuh sakit. Sakitnya nggak setahun 2 tahun hadirin, bertahun-tahun. Dalam kisah Israiliyat itu disebutkan sampai sakitnya itu sakit lepra, sakit kulit yang kemudian dagingnya sampai jatuh-jatuh kelihatan tulangnya. Tinggal dia hidup bersama istrinya saja. Sampai pada usia sakit ke-18 tahun, istrinya mendatangi Nabi Ayyub. Wahai suamiku, ya, bukankah engkau ini seorang Nabi Allah, kekasihnya Allah? Kenapa engkau tidak meminta saja kepada Allah agar engkau menyembuhkan sakitmu, wahai suamiku? Kamu kan kekasihnya Allah, doamu pasti akan didengar oleh Allah. Minta saja sehat, tidak usah minta yang lain. Minta sehat, kalau kamu sudah sehat, nanti kita mulai lagi dari awal. Makanya nikmat yang paling besar setelah nikmat iman itu apa? Nikmat sehat. Bukan nikmat harta. Orang punya banyak harta kalau sakit ya sama aja. Ya. Orang punya banyak waktu, kalau sakit ya sama saja. Ya, orang punya banyak keturunan, tapi kalau sakit-sakitan ya sama saja. Maka nikmat yang paling besar setelah nikmat iman itu nikmat sehat. Nah, minta sehat. Ya, istrinya bilang, minta sehat sama Allah. Apa jawabannya Nabi Ayyub ketika itu? Nabi Ayyub bilang, wahai istriku, bersabarlah sebentar ya. Kita ini diuji Allah baru 18 tahun. Dulu kita berjaya 20 tahun. Bersabarlah 2 tahun lagi. Kalau aku meminta sekarang, aku enggan, malu sama Allah. Dulu kita dikasih nikmat 20 tahun. Sekarang baru 18 tahun. Bersabar 2 tahun lagi. Kalau sudah 2 tahun lagi, nanti aku coba meminta kepada Allah. Setelah usia penderitaannya 20 tahun, Nabi Ayyub baru berdoa. Dan doanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masani durru wa anta arhamur rahimin. Dan Ayyub yang akhirnya berdoa kepada Rabbnya, ya Rabbi anni masani durru, ya Allah sungguh aku disentuh penyakit. Bahasanya itu masania. Mas saya masu itu artinya menyentuh. Ya, sesungguhnya penyakit menyentuhku ya Allah. Bukan ya Allah aku ditimpa penyakit, bukan. Ya Allah aku digerogoti penyakit, enggak. Aku disentuh penyakit. Itu adabnya Nabi Ayyub kepada Rabbnya itu begitu. Dan Nabi Ayyub tidak minta disembuhkan. Nabi Ayyub hanya mengatakan apa? Wa anta arhamur rahimin. Dan aku tahu ya Allah engkau adalah zat yang paling penyayang. Gara-gara doanya Nabi Ayyub ini, Allah kemudian memberikan penghargaan terbaik. Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah hamba terbaikku karena dia tetap taat. Jadi taat itu tidak mengenal syarat hadirin. Taat itu tidak mengenal kondisi. Taat itu di segala waktu dan di segala saat. Ya. Dikasih sedikit taat, dikasih banyak taat. Dikasih kaya jangan lalai. Dikasih fakir jangan berpaling. Ya. Dikasih sehat tetap taat, dikasih sakit taat. Belum ketemu jodoh taat, sudah ketemu jodoh taat. Sudah nikah dikasih keturunan taat, belum dikasih keturunan taat. Jadi
tugasnya cuma taat. Tidak ada tugas lain, hadirin. Taat saja. Karena memang itulah sifatnya orang terasing, taat. Ya. Makanya para ulama itu mengatakan kita ini taat itu tidak boleh kenal waktu, hadirin. Di sepanjang hari kita harus taat. Kata para ulama, untuk melihat kualitas asli keimanan dan ketakwaan seseorang itu tidak bisa dilihat di waktu-waktu sulit. Karena seringkali orang itu di waktu sulit dia taat tadi. Ya, kita ini kalau lagi sulit kan sholatnya jadi tambah sregep, Pak. Ya. Ngajinya jadi tambah sregep, tahajudnya tambah bangun. Ya, kalau sholat di saf awal, makanya saya sering bilang ke jamaah, kalau mau lihat orang yang paling khusyuk sholatnya itu datang saja ke masjid rumah sakit. Ya, itu saf awal orang khusyuk semua sholatnya, Pak. Kenapa? Orang-orang bermasalah, Adik. Iya, istrinya sakit belum ketahuan obatnya. Ya, anaknya sakit sudah sembuh belum bisa nebus uang, belum bisa nebus rumah sakit. Ibunya meninggal dunia, dia akhirnya hanya berdoa kepada Allah karena orang di masa sulit itu cuman merapatnya ke Allah, tidak punya solusi lain. Dan kata para ulama, itu bukan kualitas asli ketakwaan kita. Itu pencitraan, kata para ulama. Itu pasti, orang sulit itu mesti merapat tadi. Lah kalau ingin tahu kualitas asli keimanan kita, lihatlah di masa-masa ikhtiar. Halul ikhtiar. Di masa-masa kita bisa memilih, di masa-masa muda. Ya. Di masa-masa kita bisa taat, bisa maksiat. Di masa-masa muda, itu kualitas asli kita. Ya. Karena mau taat ada sponsornya, masa muda itu. Mau taat ada sponsornya, mau maksiat juga ada sponsornya. Duitnya banyak, ya. Wong waktunya luang, wong sehat walafiat, ya. Para ulama mengatakan, ya jujurlah pada diri kita. Kalau mau lihat kualitas keimanan, lihat di masa-masa muda, ya. Makanya kemudian itu juga rumus bagaimana agar di masa-masa sulit itu Allah segera menolong kita, ya. Maka apa kata Rasul? Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah di masa mudahmu agar Allah mengenalimu di masa sulitmu. Itulah jawaban pertanyaan mengapa setiap kali kita mengalami masa sulit pertolongan Allah itu selalu datang terakhir-terakhir. Kenapa? Kalau kita lagi sulit itu pertolongan itu mesti detik-detik akhir. Kenapa tidak detik-detik awal? Jawabannya karena kita minta tolongnya juga di detik-detik terakhir, hadir. Coba kalau minta tolongnya sejak di detik-detik awal, sejak di masa muda, sekali dapat masalah langsung diselesaikan sama Allah. Ta'arraf ilallah fir raha ya'rifka fi syiddah. Itu pesan Rasulullah yang sangat indah. Kenali Allah itu sejak di masa muda, agar Allah mengenali kita di masa sulit. Taat di segala saat. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, orang terasing kata para ulama, itu selalu berusaha hidup apa adanya. Orang terasing itu, kita kalau di negeri orang, yang penting kan bisa makan, yang penting bisa tidur, ya kan? Yang penting ya tidur di mana saja lah. Dulu ketika kami belajar itu di negeri orang, ya itu tidak punya pikiran, wah enek tanah kosong ini kita dituku dibangun rumah ini apa? Tidak punya pikiran kayak gitu, Adin. Ya, pikirannya itu yang penting untuk kontrakan, turun ning kono, makan 2 kali sehari, syukurlah. Ya, yang penting bisa bertahan hidup. Tujuan kami di sini belajar, setelah itu pulang bangun negeri. Itu saja. Sederhana, Adin. Jadi orang terasing itu kata para ulama selain dia itu taat, tidak neko-neko. Orang yang terasing itu orang yang terima apa adanya. Yang selalu qanaah, merasa cukup atas pemberian. Kenapa? Karena dia sadar, dia tidak tinggal lama-lama di situ. Jadi cukuplah. Apa yang Allah berikan itu cukup. Ya. Nah ini sifat atau sikap yang harus senantiasa kita latih. Hidup di dunia itu harus punya modal qanaah. Ya. Nah caranya bagaimana agar kita itu selalu merasa cukup? Kata Rasulullah, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Kalau ingin diberikan rasa cukup terus atas pemberian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, ya. Rumusnya kata Rasulullah, lihat siapa yang ada di bawahmu. Jangan lihat siapa yang ada di atasmu. Dalam perkara dunia, nggih. Kalau dalam perkara akhirat lihat yang di atas. Kalau dalam perkara akhirat lihat yang di saf awal itu, Pak, biar kita termotivasi. Lihat yang sodakohnya bisa jor-joran itu, biar kita termotivasi, iri sama mereka, sehingga kita juga bisa melakukan amalan soleh seperti itu. Kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia lihat ke bawah, jangan lihat ke atas, Pak.
Lihat ke atas itu bikin panas saja, Pak. Ya, bikin hidup kita tidak tenang. Ya, kalau kita hanya melihat ke atas terus, tetangga motornya baru panas, teman HP-nya baru panas. Ya, kalau hanya itu saja yang kita pikirkan, nanti tidak merasa cukup. Akhirnya hidup kita gelisah terus tidak tenang. Kalau gelisah terus, akhirnya kita lupa orientasi kita hidup di dunia itu agar kita bisa hidup kekal di akhirat dengan tenang, dengan baik. Untuk ibadah hidup di dunia itu, maka butuh ketenangan. Maka caranya agar senantiasa punya rasa qanaah itu apa? Lihat yang di bawah. Kalau hari ini kita mungkin masih tinggal di rumah kontrakan yang gentengnya sering bocor, tidak apa-apa hadirin, bersyukur. Masih banyak saudara kita di luar sana yang homeless, hadirin. Tunawisma, tidak punya rumah di pinggir-pinggir jalan itu. Ya, kalau di Solo itu ada daerah namanya Coyudan, hadirin. Dekat Singosaren itu ya. Kalau malam saya sering keliling itu sama istri saya naik motor, hanya untuk ngelihat, hadirin. Kanan kiri itu banyak sekali orang yang tidak punya rumah, hadirin. Tinggal itu di situ. Kalau siang kepanasan, kalau malam kedinginan. Kadang-kadang saya lihat yang punya toko itu ngusir-ngusir mereka sehingga mereka harus pindah lagi. Nah, kalau kita ini punya rumah masih ngontrak, masih nebeng sama mertua, tidak apa-apa, hadirin, syukuri. Ya, banyak di luar sana yang tidak punya rumah, hadirin. Kalau hari ini kita makannya lauknya itu saja, tempe, tahu, sambal, tempe, tahu, tidak apa-apa, hadirin. Di luar sana ada orang yang untuk bisa sarapan harus jual 10 lembar koran dulu, hadirin. Harus jual koran dulu biar bisa makan, hadirin. Ya. Kalau hari ini kita punya motor, hadirin dimuliakan Allah, motornya kok jalannya bisanya cuma lambat, tidak apa-apa, hadirin. Masih punya motor. Di luar sana banyak saudara kita yang kemana-mana harus jalan kaki, hadirin. Kalau tidak punya ongkos buat ngangkot, mereka tidak berangkat kerja, tidak punya biaya, hadirin. Kalau hari ini kita punya anak yang rewel, sulit diatur, sabar, tidak apa-apa, syukuri, hadirin. Di luar sana ada suami istri yang sudah berdoa bertahun-tahun belum dikaruniai keturunan. Kalau kita melihat ke bawah, kita merasa cukup. Kita merasa qanaah. Kita merasa sudahlah, tidak apa-apa. Ya, sehingga kita akan tenang. Kalau sudah tenang, maka insya Allah Ta'ala, ya, kita akan diperbaiki nanti amalannya sama Allah. Dimudahkan dalam ibadah, dikhusyukkan dalam beramal soleh. Ya, dan itu orientasi kita hidup di dunia. Ya. Dalam ilmu psikologi itu ada sindrom, Pak. Ada sindrom namanya hedonic treadmill syndrome, ya. Perasaan yang tidak pernah bahagia ketika memiliki sesuatu. Seperti orang yang lari di atas treadmill itu ya. Dia kayaknya lari sekenceng-kencengnya tapi dia tidak pernah berpindah dari tempat itu. Jadi kalau punya sesuatu itu gampang bosen. Ya. Lihat motornya tetangga bagus, wah saya besok harus bisa beli motor ini. Setelah punya, baru dipakai 3 bulan sudah bosen. Lihat lagi yang lebih bagus. Jalan, lihat sepeda bagus, beli sepeda. Baru naik sepeda, tenang-tenangnya bisa lebih cepat. Ada lihat orang naik motor, beli motor. Lihat lagi panas, kok motor kok panasan ya. Akhirnya enak kayaknya punya mobil, kredit mobil akhirnya. Belum selesai kreditnya, ngelihat saudaranya punya helikopter. Beli helikopter. Nggak pernah puas, hadirin. Ya, tidak pernah puas. Kalau kita melihat ke atas terus tidak pernah puas. Lihat ke bawah, rumusnya sudah dibuat Rasulullah. Ya, dan itu sifatnya orang terasing. Maka rumus hidup di dunia yang kedua itu qanaah, merasa cukup. Caranya gimana? Tadi banyak-banyak sering-sering ini datang ke orang-orang yang lebih menderita daripada kita, orang-orang yang lebih tidak beruntung ya daripada kita ini hidup diberikan Allah banyak nikmat dan banyak kesempatan. Kemudian yang ketiga, sifat yang terakhir yang dimuliakan Allah, yang disebutkan para ulama, orang terasing itu selalu sadar bahwa suatu hari dia akan pulang. Suatu hari dia akan pulang. Orang terasing semuanya sadar. Orang kalau merantau di negeri orang, dia tidak akan mungkin tinggal selamanya di situ. Dia berpikir suatu hari dia akan pulang. Ya. Suatu hari dia akan pulang. Nah, kalau dia sadar bahwa suatu hari dia akan pulang, maka dia akan fokus mencari bekal. Dia sadar di tempat perasingannya itu dia tidak lama-lama. Waktunya sebentar saja. Dan dia harus mendapatkan banyak bekal untuk perjalanan pulang dan untuk ngoleh-ngolehi orang rumah. Ya, itu kan orang terasing kan. Ya, orang kalau merantau di negeri orang, kalau pulang lebaran itu kan pinginnya ya sukses kan, pengennya dilihat orang itu di kampungnya dia ini orang betul-betul kerja. Lah sama nanti kita ini semuanya akan dilihat apa kerja kita selama di perantauan.
Bekal kita sudah cukup belum untuk kita bawa pulang? Ya. Maka kita harus sadari itu, hadirin dimuliakan Allah, waktu kita tidak banyak. Ajal itu rahasia Allah. Selalu datang tiba-tiba, tidak menunggu kata siap dari kita. Selalu datang tiba-tiba, Pak. Dan kematian itu rahasianya Allah. Bisa setelah ini keluar ada yang meninggal, Pak. Bisa setelah 2 hari ada yang meninggal. Di antara kita ini, berapa banyak saudara kita yang kemarin masih pengajian sama kita di samping kita, sekarang sudah tidak pengajian lagi sama kita. Berapa banyak ustadz kita yang kemarin masih mengisi di hadapan kita, hari ini kita sudah berpisah dengannya. Ya. Berapa banyak orang yang kemudian terlihat sehat di pagi hari, siang harinya dikabarkan meninggal. Ya. Kematian itu rahasia Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surah Luqman ayat 34. Tidak ada satupun jiwa yang tahu rezekinya besok pagi, sebagaimana juga tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia meninggal. Ilmu tentangnya ditutup rapat sama Allah. Rahasia Allah. Tidak pernah ada notifikasi. Tidak pernah ada kata permisi dulu kematian itu. Ajal itu selalu merenggut ya kesempatan seseorang untuk hidup secara tiba-tiba. Maka waktu yang ada ini mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Perbaiki amalan kita, ya, ilmui setiap ibadah kita, dan kita berharap dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita rahmatnya. Dengan rahmatnya itu Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita masuk ke dalam jannah. Maka ibadahnya seorang mukmin itu bukan hanya ibadah mahdhah. Cara pandangnya seorang mukmin melihat hari-harinya itu, ya, itu tidak hanya dapat pahala itu kalau kita sholat saja. Jadi ibadahnya seorang mukmin itu ini perlu kita pertegas dan kita luruskan, gitu, Pak. Jadi kita ini ibadah tidak hanya pas ngaji gini, Pak. Tidak hanya pas sholat, tidak hanya pas puasa, tidak hanya pas zakat, sedekah, haji, umroh. Ibadahnya seorang mukmin itu sepanjang dia bernafas dia beribadah. Ya, makanya para ulama menyebutkan rumus, Pak, agar kita bisa mencari bekal sebanyak-banyaknya di sisa injury time ini, hadirin. Ya. Ini kalau pertandingan bola ini kita sudah injury time, hadirin. Tidak tahu kita ini kapan disempritnya wasit ini, kapan ini kita sudah deg-degan, hadirin. Ini kita ini dalam ancaman kematian semuanya. Karena ajal itu kan rahasia Allah. Ya, mati itu kan tidak nunggu sakit dulu, hadirin. Syarat mati itu kan tidak nunggu tua dulu. Yang muda lebih banyak, yang mati juga lebih banyak kita jumpai. Ya, yang tua ya mati, yang muda ya mati. Ya, yang sehat mati, yang sakit yang juga mati. Tidak ada ketentuan khusus, hadirin. Ya. Bahkan dokter spesialis pun kalau disuruh berkumpul untuk memprediksi ini orang matinya kapan, tidak ada yang tahu, hadirin. Dia hanya prediksi dan seringnya meleset. Ini yang kemudian harus kita fahami, bahwa hidup di dunia ini harus jadi pundi-pundi amalan soleh. Makanya para ulama jadi memberikan rumus, hadirin. Ya, bagaimana agar aktivitas kita ini semuanya berubah menjadi pahala. Para ulama mengatakan aktivitas kita apapun itu bisa berubah jadi pahala dengan 3 syarat. Syarat yang pertama menata niat. Ya. Pastikan niat aktivitas kita itu mencari ridho Allah. Minum, minum. Ini niatnya apa? Ya. 5 menit lagi ya. Sek Thomas ya. Lagi serius ini. Ya. Minum ini, Pak, ya. Minum ini kalau niatnya mencari ridho Allah agar kemudian kerongkongan kita basah sehingga kita nanti bisa lancar zikrullah, ya, ini sudah memenuhi syarat pertama, ya. Jadi semua aktivitas kita kalau bisa mencari ridho, bahkan pada aktivitas-aktivitas yang tidak ada dalilnya, ya. Misalnya kita ngelamun pagi-pagi gitu ya, ngelamun, ngelihatin jalan gitu, itu tetap bisa bernilai ibadah kalau kita tahu rumusnya. Rumusnya apa? Tata niat. Setidaknya niat kalau nggak mengerjakan perintah itu tarkul maksiat. Ya, dengan datang ke warung kopi gitu ya, minum kopi itu ya niatnya apa? Meninggalkan maksiat. Biar jadi pahala. Kenapa? Taat itu kan nggak mengerjakan perintah saja. Meninggalkan maksiat itu juga taat. Jadi kita dari tadi duduk di sini, Pak. Kalau niatnya itu tarkul maksiat, dapat pahala terus tuh dari tadi. Jadi tergantung niatnya. Amalan itu tergantung niatnya. Maka Imam Al-Ghazali itu mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita di pagi hari mengenakan pakaian kita, fanwi imtisala awamirillah. Niatkanlah untuk mengerjakan perintah Allah. Apa? Tutup aurat tadi. Ini sering lupa kita. Pakai baju, kalau niatnya nutup aurat tadi, selama baju ini nempel, jadi pahala terus tadi. Sampai kita melepasnya. Nah, kita tadi pakai baju niatnya nutup aurat enggak ini? Ya.
Nah ini jadi pahala terus. Satu, tata niat. Syarat kedua, sertakan Allah sebelum, ketika, dan setelah aktivitas. Semua aktivitas kita. Sebelum bismillah. Ya. Kemudian setelah alhamdulillah. Di pertengahan zikrullah. Subhanallah, alhamdulillah. Anda OTW ke pengajian, ya OTW ngantar anak sekolah, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Selesai ngantar, alhamdulillah. Nanti di jalan ada lampu merah, istighfar. Ada lampu merah, subhanallah. Ada macet, alhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir. Ya, ini syarat kedua, sertakan Allah, libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Berangkat ke pengajian, ya bismillah. Pulang dari pengajian, alhamdulillah. Di tengah pengajian nih, ustadznya kok gak bubar-bubar, astagfirullah, ya, astagfirullah, gitu ya. Tidak apa-apa, tetap jadi pahala hadirin, ya. Ini syarat kedua. Syarat ketiga, perhatikan adab sebelum, ketika, dan setelah aktivitas. Ya, perhatikan adab, adab berbicara, adab memandang, adab berinteraksi dengan tetangga, dengan tamu, adab di majelis taklim, adab makan, adab minum, semua kan sudah dicontohkan Rasulullah dan semua ada riwayatnya. 24 jamnya Rasulullah itu sudah direkam sama para sahabat. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Jadi kalau tiga ini aktivitas kita memenuhi tiga syarat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semuanya berubah jadi pahala. Ya, satu, tata niat, dua, sertakan Allah, tiga, perhatikan adab. Ya. Sehingga kemudian semuanya bisa jadi bekal untuk kita suatu hari pulang nanti, ya, menghadap Allah. Dan semoga ketika kita menghadap Allah, kita disambut Allah dengan kalimat salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan atas kalian, atas apa yang kalian sabar-sabari di dunia. Ya, dan itu semua yang kita harapkan, Allah memasukkan kita dalam surga dalam kondisi kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala semua amalan kita dan dikumpulkan kembali nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kami sampaikan, ya, 3 sifat dunia, 3 rumus hidup di dunia. Semoga bisa kita amalkan dalam setiap perjalanan iman kita selama kita diberi Allah kesempatan hidup di dunia ini. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Sepertinya tidak ada waktu untuk tanya jawab, ya. Ini saya kembalikan.